Halo Aquarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan mengatakan tebaran atas dan bawah, silahkan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Ya, ini adalah love reading berpasangan untuk bulan Agustus Anda. Baiklah, mari kita mulai. Seseorang di atas, wow, saya rasa di sini untuk orang yang ada di atas ini, bagaimana mengatakannya? Atas dan bawah, apakah sama-sama memiliki orang lain? Ya. Jadi, entah kenapa saya rasa dia tidak memiliki cara komunikasi yang baik dengan pasangan. Sehingga mungkin dia sering-sering menimbulkan kecurigaan terhadap pasangan. Dalam menjelaskan sesuatu, justru semakin membingungkan dan menumbuhkan kecurigaan terhadap pasangan. Ya. Dan saya rasa di sini memang tipe seseorang yang tidak bisa memberikan penjelasan yang bisa dipahami dan justru mungkin bisa semakin membingungkan sang pendengar. Oke. Baiklah. Untuk orang yang ada di bawah, coba berusaha untuk mengerti. Sekali mencoba, 2 kali mencoba, tapi mungkin gagal paham juga. Dan saya rasa di sini, pada akhirnya mungkin orang yang ada di bawah ini lelah memahami perkataan, memahami sikap. Ya, intinya adalah gagal paham. Dan membuat orang yang ada di bawah ini mencari. Atau mungkin kebetulan ada orang yang datang pada dia dan awalnya mungkin untuk saling curhat. Lama-kelamaan menjadi sebuah situasi yang lebih dalam. Awalnya teman curhat saja karena gagal paham dengan pasangannya, tapi mungkin kebablasan. Orang yang ada di atas melihat orang yang ada di bawah memiliki orang lain. Saya rasa karena hal tersebut, orang yang ada di atas melakukan hal yang sama. Merasa tersakiti, sudah melakukan yang terbaik, sudah merasa memberikan penjelasan, yang bawah yang selalu gagal paham, malah memiliki orang lain. Seorang ada di atas pun memiliki orang lain yang awalnya saya rasa pun di sini bukan direncanakan tapi memang pun teman curhatkah yang pada akhirnya sama-sama kebablasan. Masing-masing memiliki orang lain karena sama-sama gagal paham. Ya, semoga Anda bisa memahami jika resonate. Oke. Beda tipe mungkin di sini. Jadi, iya, beda tipe dan membuat situasi gagal paham. Temperance.
Berusaha untuk menjelaskan, berusaha untuk memahami. Oke, gagal paham. Penjelasanku mendapatkan kegagalan. Paham. Berusaha untuk memahami. Semoga next time bisa dipahami. Aku bisa dipahami. Mungkin semacam itu. Tapi seiring berjalan waktu yang terjadi justru sebaliknya. Gagal paham yang bertumpuk-tumpuk. Maka ya dia berpikir mungkin usahanya untuk menjelaskan juga sudah maksimal dan memang dia tipe orang yang tidak pandai untuk menjelaskan, memberi penjelasan. Semacam itu memang mungkin ya karakternya seperti itu. Semakin hari dia semakin melihat situasi tidak membaik tapi justru memburuk, bahkan ada orang lain. Dan dia mulai merasa bosan. Bosan memberikan penjelasan. Bosan mungkin berlapang dada. Dan pada akhirnya ada getaran yang baru. Ditambah melihat dahulu orang yang ada di bawah, dia sudah melakukan yang terbaik, memberikan penjelasan, mungkin dan lain semacam usaha dia untuk tetap baik-baik saja hubungan ini, tapi gagal. Ditambah justru memiliki orang lain, maka ada getaran lain masuk dalam hatinya. Teman curhat awalnya dan berlanjut. So di sini dia pun merasa bahwa hubungan ini sudah sulit untuk diperbaiki. Semakin hari justru semakin ke arah kehancuran. Orang yang ada di bawah, ya, mungkin awalnya juga berusaha untuk memahami. Tapi tidak bisa pula paham-paham. So di sini miskomunikasi sebagai sorotan. Melihat orang yang ada di atas hanya mementingkan dirinya sendiri. Semacam itu. Penuh kecurigaan seperti yang saya sampaikan tadi, penuh rasa sakit hati, ujung-ujungnya seperti itu karena gagal memahami dan ujung-ujungnya dia merasa sakit hati. Dia pun mungkin ya mencoba paham tapi tetap juga tidak bisa memahami pasangannya. Walau mungkin di sini sudah menikah sekalipun pada tahap itu. Mungkin dengan berpikir awalnya mungkin sudah memiliki getaran bahwa ada sebuah perbedaan. Mungkin yang bawah cerewet ini hanya sebagai perumpamaan saja. Yang bawah cerewet, yang bawah pandai untuk memberikan penjelasan. Yang atas ini super pendiam, super duper pendiam. Dan disitulah dia tidak pandai untuk menjelaskan. Okay. Jadi beda karakter seperti itu. Berharap mungkin jika ini urusannya sudah menikah, bisa ada saling melengkapi. Ya, ada pemahaman seperti itu. Mungkin bisa berubah dan bisa semakin melengkapi. Di sini dalam hal urusan tujuan masa depan, mungkin sejalan. Sama-sama menginginkan hubungan yang long lasting, yang harmonis, hubungan idaman semua pasangan. Okay. Pernikahan yang harmonis, bisa saling melengkapi, bisa disatukan, lambat laun perbedaan bisa disatukan. Perbedaan apapun yang dimaksudkan, mungkin di sini sedikit berbeda dengan apa yang menjadi gambaran saya, yang saya sampaikan. Okay. Tapi seiring berjalan waktu, walau sudah menikah sekalipun, ya tetap sama situasinya. Kian hari justru mungkin kian memanas. Karena itulah mungkin ada hubungan-hubungan tersembunyi terjadi. Cinta-cinta baru terjadi. Di sini mungkin di akhir
cerita mungkin sedikit berbeda. Yang atas tahu bahwa hubungan ini sulit untuk diperbaiki. Mungkin sudah benar-benar pada titik terendah dia. Dia mungkin tipe orang yang jika sudah setia, sangat setia. Tapi jika sudah dihianati, maka semua itu pudar. Ya, tidak bisa, ya sudah hancur. Tidak bisa dibangun kembali, ditempel-tempel sekalipun. Benar-benar hilang kepercayaan. 0%, minus bahkan. Mungkin tipenya seperti itu, karena terlihat di sini The Tower. Dia benar-benar sudah hilang kepercayaan di sini. Apalagi mungkin kesetiaannya. Hubungan ini mungkin hanya sebagai hak dan kewajiban saja bagi orang yang ada di atas. Di sini berbeda dengan orang yang ada di bawah. Terlepas dari ada pihak ketiga, orang yang ada di bawah masih tetap ingin hubungan ini ada. Terlepas dari orang ketiga yang ada dalam hatinya, membuat dia tidak meninggalkan hubungan ini. Membuat dia, orang yang ada di bawah, tetap ingin mempertahankan hubungan ini. Tetap memilih pasangan sahnya. Jadi memang benar, ada orang ketiga, teman curhat, dan kebablasan seperti yang saya sampaikan. Tapi tidak membuat dia melepaskan pasangannya ini. Terlebih mungkin memang sudah menikah. Walau lelah, walau sakit hati dia bisa tambal dengan curhat kepada orang ketiganya tersebut. Semacam itu. Merasa tidak diperhatikan, dia bisa mendapatkan perhatian dari orang ketiganya tersebut, ditambal oleh orang ketiganya tersebut. Dan orang ketiganya saya rasa di sini pun bisa memahami situasi orang yang ada di bawah. Mungkin orang ketiganya pun memiliki kebutuhan yang sama. Hanya TTM saja. Mungkin orang ketiganya pun berpemilik pula. Dan situasi mereka mungkin kurang lebih sama. Dan dia hanya membutuhkan orang lain sebagai teman bercerita dan lain semacamnya yang tidak dia dapatkan dari pasangan sahnya. Seperti orang yang di bawah ini. Maka dengan situasi sama-sama berselingkuh, orang yang ada di bawah ini dan orang ketiganya bisa sama-sama memahami. Orang ketiganya pun tetap bersama dengan pasangannya yang sah tersebut. Saya rasa semacam itu. Dan, apakah masih berpacaran atau sudah menikah? Baiklah. Queen of Swords. Masing-masing memiliki rahasia yang tersembunyi. Di tengah hubungan ini yang masih ada ini mungkin selama di bulan Agustus. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.